Oke, silakan. Udah nih, Jeng. Iya. Halo? Halo. Jeng, udah ya? Sudah. Oh, oke. Sorry. Ya, selamat sore teman-teman semuanya. Sore, Mbak. Kita ketemu lagi dalam acara ngobrol santai bareng buruh, yaitu sebuah program diskusi mingguan yang diselenggarakan oleh Perempuan Mahardika yang mengangkat cerita atau topik seputar perburuhan dunia kerja, lebih spesifik lagi buruh perempuan. Jadi ini adalah ngobras yang kelima. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang apa kabar pabrik setelah Lebaran. Jadi kita mau tahu nih, kemarin kan sebelum Lebaran banyak sekali masalah ya, mulai dari libur tidak dibayar, THR-nya dicicil, THR nggak dibayar, PHK, terus kemudian libur Lebaran gitu. Ada suasana baru nggak sih di pabrik? Apa yang sedang terjadi di pabrik gitu ya? Jadi kita akan ngobrol tentang bagaimana kabar pabrik setelah Lebaran. Atau kalau kata pemerintah nih dalam persiapan kenormalan baru gitu ya. Di sini sudah ada 3 orang. Halo, sini sudah ada 3 narasumber. Pertama ada Mbak Purwaningsih. Mbak Sri ini dari Semarang, dia bekerja di PT Apak Inti Corpora, MBK. Iya, Mbak? Ya. Ini adalah perusahaan tekstil, tapi juga ada garmennya. Mbak Sri sendiri di bagian tekstil ya? Ya. Terus kemudian ada Linda. Halo, Lin. Halo juga semua. Ya, Linda ini bekerja di PT Amos Indah Indonesia di KBN Cakung. Dia juga adalah pengurus pabrik dari Serikat Buruh yang bernama Federasi Buruh Lintas Pabrik, sering disingkat dengan FBLP. Apa kabar, Lin? Alhamdulillah baik, Mbak. Oke. Dan yang terakhir ada teman kita, Bugis. Halo, Bugis. Bugis ini bekerja di PT Hansai, juga di KBN Cakung. Jadi tiga teman-teman kita ini, Mbak Sri, Linda, Bugis, ketiganya adalah buruh pabrik garmen dan tekstil. Oke. Kita akan berbincang-bincang dengan mereka 1 jam ke depan. Mbak Sri, bagaimana kabarnya Mbak Sri? Bisa cerita nggak situasi tempat kerja Mbak Sri? Sekarang ini Mbak Sri itu masih bekerja atau gimana sih statusnya? Oh ya, ini sekarang kan perusahaan lagi kena dampak COVID. Jadi kami diliburkan dari awal bulan April sampai sekarang. Kemarin itu kan memang perjanjian sampai tanggal 2 Juni. Tapi setelah akhir Mei itu kita dapat kabar lagi mulai masuk tanggal 16 Juni besok. Dan itu juga nanti belum tahu, mungkin pas begitu mau masuknya ada email lagi, libur lagi diperpanjang apa masuk normal, karena perusahaan kami kan belum bisa keluar masuk ekspor impornya karena masih ditutup dari penerbangan untuk impornya kan. Barang belum bisa keluar masuk, bahan baku juga belum bisa masuk, barang yang sudah jadi juga belum bisa kejual. Jadi sementara kami karyawan diliburkan dulu. Itu tertanggal per bulan April ya Mbak Sri? Bulan April, awal bulan April. Sekarang sudah masuk ke Juni, hampir 2 bulan ya? Ya. Nah Mbak, diliburkan dibayar Mbak? Waktu bulan pertama itu kita dibayar 50%. Bulan keduanya kita turun jadi 25%. THR? THR dikasih 100%, cuman dicicil yang bulan pertama itu 20%. Terus 3 bulan berikutnya tidak dicicil dulu, diliburkan dicicilnya. Terus mulai dicicil bulan ini apa ini, Mei, Juni, Agustus, September, November
itu kita dicicil 15%. Hmm. Terus bulan Desembernya baru 35%. Kemarin rencananya seperti itu. Panjang juga Mbak cicilan THR ya. Iya. Itu aja Terus ada kemarin. kabar nggak, Mbak? Sampai hari ini selama diliburkan ada kabar dari pabrik? Apakah pabrik mengabari sesuatu gitu? Enggak ada kabar. Nggak ada kabar. Itu libur total, Mbak? Atau seperti apa? Total. Hah? Total. Libur Berarti total. pabrik nggak ada produksi? Ya. Oke. Nah, tadi Mbak Sri cerita, Mbak Sri itu juga selain kerja di pabrik juga punya kerja sampingan ya, sebagai pekerja rumahan. Ya, dulu kan pernah ada proyek dari Garmen. Itu kan potong benang. Kalau di itu batil lah. Itu loh. Buat ibu-ibu yang di rumah gitu. Tapi itu karena perusahaannya sudah tutup, jadi kan kita sudah bikin kelompok perempuan mandiri. Tapi ya setelah ada ini kan banyak pabrik tutup, Garmen tutup toh. Nah, sampingan kami juga sama aja, tetap ikut libur. Oke, jadi ini pabriknya Mbak Sri menjanjikan tanggal 16 gitu ya? Ya. Itu melalui apa, Mbak? Maksudnya mereka menjanjikan tanggal 16 buka itu apakah ada surat tertulis atau hanya dari mulut atau email tadi yang Mbak Sri sampaikan? Itu lewat email karena kita kan di situ ada grup karyawan gitu kan. Jadi melalui email, nanti kita dikabari lewat email, terus nanti pimpinan kami juga mengabari langsung ke operatornya gitu. Oke, Mbak Sri. Secara umum situasi Semarang gimana, Mbak? Setelah Lebaran ini, kan kemarin orang dirumahkan gitu ya. Setelah Lebaran, bagaimana Mbak di sekitar tempat tinggal Mbak Sri? Banyak pengangguran. Banyak pengangguran. Banyak yang PHK juga. Kalau yang di perusahaan kami, oke lah diliburkan, tapi masih ada titik amannya kapan kita bisa masuk lagi. Tapi kalau yang lainnya, kan banyak yang di PHK, Mbak. Banyak pengangguran sekarang. Oke, sekarang kita beralih ke Bugis. Halo Bugis. Bugis belum mendengar. Kita ke Linda nih. Lin, gimana nih kabarnya Amos nih, Lin? Setelah Lebaran kemarin kan Amos tuh naik turun ya kabarnya ya. Diliburkan lah, masuk lagi, terus kemudian dengar-dengar nih buruh kontraknya nggak dapat THR, buruh yang dapat THR hanya buruh tetap gitu. Nah, Linda bisa cerita nggak gimana situasi pabrik Amos hari ini nih, Lin? Per hari ini nih, sekarang nih setelah Lebaran nih. Iya, jadi di kami itu kan sebelum waktu PSBB pertama yang berlaku itu kan kami diliburkan. Nah, 10 hari itu sampai sekarang belum dibayarkan. Dan kami juga belum pernah menyepakati untuk tidak dibayarkan sampai saat ini yang 10 hari sebelum bulan puasa itu yang diliburkan. Lalu untuk THR sendiri memang ada perbedaan. Jadi teman-teman kontrak yang di bawah 2 tahun yang dihabiskan sebelum bulan puasa itu, iya mereka tidak dibayarkan THR-nya karena dihabiskan kontrak gitu oleh perusahaan. Lalu setelah menyambut Lebaran, jadi lewat chip orang manajemen PT tersebut, manajemen itu memberi kabar bahwa perusahaan ada penawaran dengan nominal itu 40% dari 1 PMTK. Jadi dan mereka sendiri sudah menghitung yang sekiranya yang berkisaran kalau karyawan yang di atas 20 tahun atau di atas 19 tahun itu 31 juta penawaran dari mereka. Itu pun bisa dicairkan kalau yang mengajukan ada 50 orang. Jadi bagi kami BLP itu adalah penghinaan buat kami gitu. Jadi kami tentunya juga ada sebagian anggota itu menolak dengan penawaran tersebut gitu. Kami juga selama libur Lebaran itu terus melakukan sosialisasi ke teman-teman gitu untuk menjelaskan tentang penawaran itu. Jadi penawaran itu kami tidak pernah menyetujui
penawaran dari perusahaan, karena apa sih dari teman-teman sendiri tuh bertanya-tanya apakah ini udah apa pengurus serikat tersebut udah menyetujui apa belum gitu kan. Jadi kami selama libur Lebaran itu terus sosialisasi menjelaskan ke teman-teman bahwa ini kami belum pernah menyetujui hal ini gitu. Terus jadi sampai saat ini pun sebagian teman-teman masih melakukan sosialisasi entah lewat online gitu kan, tanya-tanya jawab gitu, juga lewat pertemuan kehunian. Memang nggak banyak, misal kan sekarang tuh memang lagi rawan ini ya apa sih namanya, dengan jaga jarak gitu kan. Jadinya paling bisa ketemuan itu ya minimal di bawah 10 orang gitu. Tapi terus dilakukan karena banyak teman-teman yang yang pengen tahu situasi sebenarnya tuh gimana gitu kan. Pengurangan tentunya iya, banyak sekali teman-teman itu setelah Lebaran itu dihabiskan kontrak. Ada yang baru 6 bulan udah dihabiskan kontrak gitu. Belum lagi yang sekarang lagi kami tanganin sendiri yang teman-teman lagi hamil, sedang hamil. Jadi mereka itu saking takutnya kehilangan pekerjaan, rela saja gitu, cuti hamilnya nggak dibayarkan pun nggak masalah. Padahal padahal di tempat kami bekerja itu kan kami sudah ada pembentukan PKB yang untuk teman-teman kontrak di bawah umur kehamilannya itu misalkan di bawah 7,5 bulan, terus kontraknya habis, itu tetap perusahaan harus membayarkan hak 3 bulan upah begitu. Tapi kesulitannya di kita itu kepercayaan diri dari teman-teman yang teman-teman kontrak itu sendiri, karena mereka kalau mengambil hak cutinya, mereka takutnya nanti setelah masuknya tidak diterima lagi oleh pabrik begitu. Halo Bugis, sebentar ya Lin. Bugis. Ya. Bugis belum dengar. Aku mau nanya nih Lin, kemarin libur Lebaran berapa lama ya Lin? Berapa lama ya? 13 hari apa ya? Pokoknya dari tanggal 20 sampai tanggal 2. Masuk lagi tanggal 2. Ya. Nah, ketika masuk lagi tanggal 2 itu, apakah perusahaan masih menetapkan, masih menyediakan atau masih memberlakukan kita harus menggunakan alat pelindung diri? Pakai masker, jaga jarak. Bagaimana sih situasi perusahaan setelah masuk kerja kembali setelah liburan Lebaran? Kalau di tempat kami sih masih pakai masker, itu wajib, maksudnya terus diworo-woro oleh manajemen. Bahkan memang kami masker itu produksi sendiri, termasuk saya pun juga pernah diminta untuk menjahit masker untuk teman-teman gitu kan. Terus tiap 8 jam kamu kerja menggunakan masker? Iya. 8 jam kami selalu menggunakan masker. Terus juga mesin itu dikasih jarak 1 meter. Jadi dia ada plastik jaraknya itu di depan mesin dibuatkan plastik kayak plastik gitu pokoknya. Jadi biar kalau kita ngobrol itu nggak tembus udara gitu, paling nggak ke teman depannya gitu. Halo Bugis, sebentar si Bugis nih. Halo Bugis. Seperti sinyalnya mati. Aku mau ke Mbak Sri nih. Mbak Sri, itu Mbak Sri udah berapa lama kerja di PT perusahaan tadi, Apak Inti Korporat? 9,5 tahun. Status kerja Mbak Sri sebagai apa Mbak Sri? Karyawan. Sudah karyawan ya. Nah nih Mbak Sri, menurut kan ini perusahaan menjanjikan tanggal 16 Juni perusahaan akan buka gitu ya. Nah, Mbak Sri sebagai yang udah bekerja selama 9 tahun, saya ingin menanyakan apakah perusahaan akan benar-benar buka di tanggal 16 nanti menurut Mbak Sri? Ya, semoga saja bisa langsung buka. Tapi kok saya ragunya 3 bulan ke depan kan THR nggak bisa dicicil gitu loh. Takutnya mungkin bisa diperpanjang juga gitu. Jadi ada kekhawatiran Mbak Sri khawatir bahwa pabriknya nggak buka tanggal 16 gitu ya? Nah, Mbak Sri pernah mencoba cari informasi Mbak Sri bertanya gitu
kepada teman-teman yang lain atau mungkin mengenal bagian manajemen atau ada yang mencoba menanyakan ke perusahaan tentang kepastian kerja dari teman-teman? Ada. Kami juga komunikasi sama yang di dalam, berarti kayak pimpinan kita. Tapi mereka juga jawabnya berdoa aja, semoga besok cepat bisa mulai lagi gitu. Jadi jawabannya berdoa. Nggak ada kepastian ya. Tanggal 16 akan buka karena tanggal 16 itu 10 hari lagi ya Mbak Sri. Iya. Sementara THR dicicil tadi ya sampai bulan Desember. Desember. Cicilan kedua udah diambil belum Mbak Sri? Cicilan pertama kan baru kemarin Mei, Lebaran itu. Cicilan kedua masih bulan Agustus, bulan Juni Juli itu kan nggak digajikan. 3 bulan ke depan kan belum dicicil yang THR-nya itu. Oh, berarti cicilannya baru dimulai bulan Agustus ya? Oke. Iya. Nah, saya berharap ini ada Kemenaker, Disnaker, atau ada serikat buruh juga yang ikut mendengarkan gitu ya, bahwa teman-teman ini dirumahkan, hak-haknya banyak dilanggar ya Mbak Sri ya? Iya. Oke Linda, kembali nih ke Amos gitu. Amos masuk tanggal 2 ya Lin? Iya Pak, tanggal 2 Amos masuk. Sebelum Lebaran itu setelah libur Lebaran, sebelum dan setelah libur Lebaran, ada penambahan atau pengurangan jumlah buruh Lin? Justru pengurangan banyak sekali pengurangan. Jadi yang tadinya LAN itu ada isinya 60, sekarang itu ada 30. Jadi kita setiap LAN itu mana kerjaan yang paling harus dicepat, jadi pinjam meminjam, jadi saling bantu membantu gitu. Jadi apa ya, diputer-puter aja. Misalkan LAN satu lagi diburu-buru, berarti karyawan yang lain harus bantu LAN satu biar cepet-cepet buru-buru gitu. Jadi ada hampir 50% ya, Lin, pengurangan. Iya, pengurangan. Jadi yang kontrak di bawah 2 tahun itu nggak ada yang diperpanjang. Biarpun misalkan dia baru 6 bulan, kalau setelah Lebaran ini ya diputus. Nah, mereka dapat apa tuh, Lin? Ya tidak dapat apa-apa. Cuman berharap, berdoa supaya sama sih yang Mbak tadi bilang, pasti dari teman-teman penyampaian dari manajemen sendiri ya berdoa saja semoga keadaan membaik, jadi ada penerimaan lagi begitu. Oke, jadi sekarang di Amos ada berapa nih Lin? Setelah Lebaran ini ada berapa jumlah burunya? 31 LAN berapa Lin? Satu LAN itu biasanya kan dia ada 40 lebih ya, sekarang itu ya bisa 30, 25, di bawah 30. Jadi misalkannya satu LAN-nya tadi itu penuh, jadi dikurangin setengah LAN begitu, Mbak. Nah, terus jadi yang kayaknya sih emang dia maksud dibuat situasinya, kontrak lama pun dibuat situasi nggak betah karena teman-teman itu dipindah-pindah kan di pabrik Amos itu kan kita memang punya PKB yang kontrak di atas 3 tahun itu tidak boleh diputus karena dia tetap mendapatkan giliran untuk pengangkatan karyawan tetap yang selama 2 bulan itu 3 orang gitu. Jadi dia nggak bisa memutus. Nah mungkin karena untuk mengurangi karyawan nggak ada cara lain, penawaran nggak banyak yang nggak mau terima, yang ditawarin tadi itu 40% dengan 1 PMTK nggak mau terima, terus jadi teman-teman itu diacak-acak gitu, yang tadinya di saving disuruh bantu ke finishing yang mereka tidak biasa kan, yang saving kan biasanya duduk, dia dipindah ke finishing gitu. Jadi sekarang tuh lagi banyak situasi ngeluhnya teman-teman tuh begitu di dalam. Jadi banyak juga yang teman-teman yang udah lama sekali itu ngeluh udah nggak nyaman deh gitu. Jadi ada juga yang ngeluh, ya udahlah kalau memang perusahaan mau kasih kita segitu nggak apa-apa gitu. Ada beberapa orang yang udah bilang ke kita itu mereka mau karena dibuat situasi nggak nyaman. Oke. Tahan Lin. Bugis. Iya, halo. Nah, halo Bugis. Iya, kamu dengar aku? Dengar Kak Vivi. Oke, Bugis nih kamu kan kerja di PT Hansa ya? Iya.
Nah, bisa cerita nggak bagaimana situasi PT Hansai sekarang nih, Gis? Setelah kamu libur Lebaran nggak sih, Hansai? Tidak, cuma Nggak seminggu sih. libur. Enggak. Nah, bisa cerita nggak gimana sih situasi PT Hansai menjelang Lebaran sampai dengan hari ini tuh apa yang terjadi tuh di PT Hansai? Ya, kalau di Ansai sih sebenarnya sih, ya sebelum Lebaran itu pengurangan ya. Ini Pengurangan pengurangan gaji atau pengurangan buruh? buruh. Oh, pengurangan buruh. Oke. Iya, pengurangan buruh. Terus, ya mungkin banyak diputus kontrak nggak mau ngasih THR ya, Kak Vivi. Yang satu tahun lebih aja tidak dapat THR, malah dihabiskan gitu kontraknya. Terus setelah Lebaran itu kan, nih bulan ini masuk bulan Juni, nerimain karyawan tapi harian lepas. Oh, Kurang gitu. lebih, iya harian Halo? lepas kurang lebih ada. Iya, halo Kak Vivi, dengar? Halo? Iya, halo Kak Vivi. Mic-nya bisa dideketin nggak? Ini dideketin. Halo Kak Vivi. Oke. Halo. Halo, ya aku dengar. Iya. Iya, bulan Juni ini menerima harian lepas karyawannya. Kamu sendiri bekerja di Hansai udah berapa lama, Bugis? Ya, sekitar 5 bulan jalan. 5 bulan. Itu kontrakmu berapa lama? 6 bulan. Bugis? Kamu tanda 6 tangan? bulan. 6 bulan. Iya. Berarti bulan ini selesai. Bulan Agustus tuh udah habis. Tapi nggak tahu. Bulan Agustus selesai. Ya. Halo? Iya, halo. Aku mau nanya nih, Gis. Tadi kan kamu bilang nih perusahaan buka baru dengan memberlakukan status kerjanya harian lepas ya, Iya. Gis? Iya. Itu berlaku untuk yang baru atau berlaku juga untuk buruh yang udah lama bekerja seperti kamu gitu? Apakah juga berlaku untuk kamu atau hanya buruh yang baru masuk, Bugis? Oh, yang habis kontrak terus masuk lagi kan 3 bulan, pas sebulan masuk lagi ke sini, tapi itu harian lepas Kak Vivi, bukan kontrak. Oke. Iya. Nah, bisa cerita nggak harian lepasnya itu seperti apa ya? Maksud saya terkait dengan pekerjaannya, upahnya tuh gimana, Bugis, teman-teman? Oh, kalau upahnya sih apa ya, berapa sih ya, 180 katanya sehari itu. Kalau masalah harian lepas itu dia takut nggak ada apa produksi yang diproduksi gitu, takutnya nggak, jadi bisa diputus kerja gitu langsung, makanya ada alasannya itu harian lepas, nggak ada sistem kontrak sekarang. Oke, jadi itu alasan yang dipakai oleh perusahaan ya, takut-takut nggak ada pesanan gitu ya? Iya, ya, orderan, nggak ada orderan gitu. Nggak ada orderan, maka buruh dirumahkan, Iya. bekerja juga. Itu banyak Kak Vivi, banyak, kurang lebih 100 orang. Harian BHL lepas. di. Iya, HL, iya. Itu total buruhnya sekarang berapa, Gis? Sekarang yang sekarang ya 600. 600, berarti 100-nya harian lepas, sisa kontrak yang belum selesai ya? Belum. Oke. Iya. Aku nanya nih, Gis, sejak menjadi buruh harian lepas itu ada nggak mereka ada nggak perusahaan nggak dapat order? Nggak ada sih Kak Vivi kayaknya. Belum pernah libur kamu? Belum pernah bekerja terus ini? Iya, kerja terus. Tanggal 20 kan terakhir. Terus tanggal 26 masuk lagi ke Vivi. Jadi katanya sih kalau seandainya diperpanjang, jadi hari libur Lebaran itu di bulan Desember. Oke, berarti akhir tahun. Kamu ini bekerja dari tanggal 26 Mei sampai sekarang masih kerja kan? Masih. Belum pernah berhenti produksi ya? Belum. Order. Kerja terus. Iya. Oke. Aku mau ke Linda nih. Lin. Ya. Sistem kerja kalau target gimana, Lin? Masih berlaku sama nggak sih?
Masih lah, target itu nggak ngaruh kemana-mana ya, masih tetap sama. Maksudnya teriak-teriakan untuk tetap dapat target tetap sama. Jadi target justru kan perusahaan itu selalu bilang target itu adalah gajinya karyawan, jadi nggak bisa ditawar-menawar. Gitu sih kalau bahasanya manajemen yang saya dengar. Nah, ini terkait secara spesifik buruh hamil nih. Nanti juga aku mau nanya ke Mbak Sri ya. Tapi aku mau ke Linda dulu. Lin, ada perlakuan khusus yang diberikan oleh perusahaan gitu di masa COVID ini ya terhadap teman-teman yang hamil di PT Amos. Kalau misalnya kalau ada bentuk-bentuknya kayak gimana sih perlindungan yang diberikan oleh perusahaan terhadap buruh hamil? Kalau kami kan kadang-kadang suka ada teman-teman mengadu gitu kan, Mbak, saya sedang hamil, tapi dipindah sana sini, kadang nggak dapat bangku, kadang enggak gitu kan. Sebelum COVID pun memang itu udah begitu. Nggak ngaruh sih sebenarnya COVID dengan yang biasa gitu. Nah terus kalau kita ke manajemen tuh selalu manajemen bilang ya karena nggak ada laporan gitu, jadi nggak ada yang mengeluh gitu. Kalaupun kita ngomong apa ya, itu tuh bagi yang berani aja, bagi yang nggak berani ya tetap berlaku karena kan di pabrik itu kan dia berdasarkan target ya, kerja target. Jadi kalau misalkan ada yang helper, misalkan helper itu harus berdiri ya kan. Kalau dia duduk otomatis kan kerja helper jadi lambat ya kan. Itu sih. Jadi kadang-kadang manajemen ngasih tahu itu tuh cuman formalitas doang sebenarnya. Ya. Ini sebentar, teman-teman di Facebook kalau ingin bertanya langsung saja ketik di kolom komentar ya. Nanti ada Ajeng yang akan menyampaikan ke saya nih, karena saya nggak bisa lihat Facebook. Kalau ada pertanyaan ya. Oke Lin, aku mau nanya nih, ada nggak, kamu kan pengurus serikat ya, ada nggak kamu mengetahui ketika COVID gitu, anggota atau yang non-anggota lah, tapi buruh Amos yang dia sedang dalam masa cuti hamil? Sedang masa dalam cuti hamil. Ada sih. Itu ada perlakuan yang berbeda nggak sih? Atau mereka apa gitu? Kan sedang cuti nih ketika diumumkan COVID gitu. Ada hal berbeda yang terjadi nggak? Suatu berbeda terjadi dengan siapa nih maksudnya Mbak? Yang sedang cuti. Oh, yang sedang cuti. Misalnya nih saat di bulan April, kan mereka lahiran di bulan Maret, berarti kan cutinya masih sampai April, Mei, atau cutinya masih sampai dengan Juni. Nah itu apakah mereka dapat pemberitahuan dari perusahaan, ataukah mereka bisa bekerja kembali atau seperti apa, Lin? Ya, yang kebanyakan itu teman-teman dari yang tadi saya bilang, teman-teman kontrak itu kan banyak takut kehilangan pekerjaan, Mbak. Jadi kadang-kadang itu mereka itu tuh ragu gitu untuk ngambil cutinya gitu. Mbak, emang benar ya kontrak cuti cuti hamil anak kontrak itu dapat gitu. Karena kan sebelumnya dulu tuh memang nggak pernah dapat kan, justru disuruh mengundurkan diri begitu kalau kontrak. Jadi banyak yang masih ragu. Jadi teman-teman tuh kalaupun dia mengadu ke kita, dia takut lagi. Nanti kalau saya mengadu ke serikat, tapi kan serikatnya pasti nanya ke manajemen, tembus lagi ke pengawasnya, ke atasannya. Takutnya nanti dia masuknya dipersulit atau diintimidasi lainnya, misalkan jadi pindah-pindah tempat begitu. Cuti. Ya, jadi kalau bagi yang berani dia ngambil cuti dan minta dampingan dengan kita. Bagi yang berani atau ada yang memberi informasi ke kita, kita selalu dampingi gitu proses-prosesnya gitu loh Mbak. Tapi ada juga yang kecolongan itu kayak kemarin itu dia tidak berani menyerahkan surat dokter bahwa dia hamil. Padahal atasan itu tahu, teman kan kalau di catatan di personal dia itu kan harus ada kertas ya surat kehamilan. Nah dia lebih takut kehilangan pekerjaan gitu loh Mbak. Jadinya dia nggak berani mengakui kalau dia tuh hamil. Tapi kalau pada saat COVID ini ada yang cuti? Ada yang mengajukan cuti nggak? Cuti hamil? Ada sih. Ada ya itu. Jadi tentang setiap prosesnya itu selalu didampingi gitu. Biar mereka ketakutan kehilangan pekerjaan itu nggak terlalu takut gitu. Jadi kita selalu menanyakan ke manajemen, juga memperkuat teman-teman yang sedang cuti gitu. Jangan takut, ini memang hak kamu, jadi nggak akan diputus kontraknya gitu. Kalau dia yang di atas 3 tahun gitu ya. Tapi kalau yang di bawah 2 tahun kan itu tadi perusahaan dia tidak mau perpanjang
kontrak kerjanya. Cuman hak cuti 3 bulan tetap dibayar dengan pembuktian surat dari dokter kandungan begitu, Mbak. Mbak Sri, ini karena Mbak Sri belum masuk, jadi kita belum tahu ya Mbak Sri situasi pabrik setelah ini. Tapi bisa cerita nggak sih di perusahaan, di pabrik tempat Mbak Sri kerja, kan Semarang termasuk yang cepat juga ya merespon COVID ya. Pada waktu itu Mbak Sri, apa fasilitas yang diberikan perusahaan kepada buruhnya Mbak untuk memberikan perlindungan kepada pekerjanya? Apa ya? Kita pernah sekali dapat sembako dari perusahaan, cuman sekali itu. Kalau misalnya alat pelindung diri Mbak, masker, hand sanitizer, apakah perusahaan juga memberikan di tempat Mbak Sri? Ada, ya. Kalau masker kita memang setiap kerja harus pakai APD kan, kayak RTA, kayak masker gitu memang kita harus pakai. Hand sanitizer juga ada kemarin. Nah, Mbak Sri tahu apa Mbak Sri punya teman yang sedang hamil nggak sekarang ini? Ada. Yang juga masih bekerja itu, ada situasi yang perlakuan yang berbeda nggak ketika diliburkan, atau sama aja sih perlakuannya antara buruh hamil dan nggak hamil gitu, sama-sama THR-nya dicicil, sama-sama upahnya dikurangi gitu? Sama sih, cuman kemarin kan kalau di kerja kita itu kan jalan ya Mbak ya, jalan kan, nggak duduk, kita kerjanya kan jalan. Kalau misalnya dia ada keluhan waktu hamil gitu kan, apa kurang sehat bagaimana, nanti kita biasanya langsung ke pimpinan, biasanya dia di PS dulu, di non shift, karena di tempat kita kan banyak yang shift kan, 3 shift kan. Kalau pas itu yang hamil anak shift, biasanya tukeran, dia masuknya non shift dulu, seperti itu. Tapi kalau semasa COVID ini perlakuannya sama ya Mbak? Sama-sama dirumahkan juga, upahnya dikurangi juga gitu? Sama. Nggak ada perlakuan khusus? Nggak. Di tempat Mbak Sri ada serikat buruh? Ada. Di tempat kerja? Iya, ada. SPN. Mbak Sri anggota? Hah? Aku cuma anggota. Nama serikatnya apa Mbak? Apa ya? SPN ya? Mbak Sri sebagai anggota tahu tidak sih, dapat informasi nggak langkah-langkah apa gitu yang coba dilakukan oleh serikat untuk berkomunikasi dengan perusahaan terkait situasi ketika kemarin akan diliburkan? Ada nggak negosiasi atau apa gitu, informasi yang Mbak Sri dapat? Kalau secara langsung enggak ya Mbak ya, karena saya sendiri kan cuma operator ya, apalagi orang shift gitu kan, kita nggak tahu kejadian yang non shift kan, siangnya ada kejadian apa kan kita nggak tahu, kita tahunya cuma di produksi gitu aja kan. Dan kita di shift gitu ya Mbak. Jadi Mbak Sri nggak tahu nih komunikasi apa yang dibangun oleh serikat gitu ya? Nggak tahu. Waktu pemberitahuan libur Mbak, itu cara perusahaan memberitahunya gimana Mbak? Ya lewat email, nanti pimpinan kita kan langsung di-share ke grup gitu, tahu kalau ada email ini ada liburan seperti ini gitu. Oh, jadi waktu itu situasinya sudah di rumah dulu baru ada email atau gimana Mbak? Ya, sebelum di rumah pun sudah email langsung masuk, langsung kita sebagai operator terus bisa baca gitu. Oke. Ada email libur gitu kita bisa baca, kita kan langsung turun ke kita gitu loh emailnya. Oke. Halo Bugis. Ya, Kak Vivi. Bugis, di PT Hansa ada serikat? Ada. Oh ya? Iya, ada. Bugis anggota serikat? Bukan. Bukan. Serikatnya melempem. Kamu mungkin ada dengar-dengar, tahukah informasi mungkin untuk dalam konteks melindungi buruh Hansai, ada nggak sih upaya yang dilakukan oleh serikat buruh di tempat kamu bekerja? Upaya apa yang dilakukan? Yang hamil? Ya bagi hamil atau buruh yang lainnya gitu. Kan ketika jadi yang kontraknya tidak diperpanjang, maksudnya upaya kamu mendengar informasi gitu, nggak ada? Nggak ada sih Kak Vivi itu. Oke. Kalau yang hamil nih, Gis, ada perlakuan khusus nggak
yang diperlakukan pada buruh hamil ketika COVID ini berlangsung gitu? Ada ya, jadi kerjanya nggak terlalu diporsir gitu. Santai gitu, jadi tidak dapat target juga tidak apa-apa gitu. Itu ya buruh hamil. Nah, mereka setelah libur lebaran mereka bisa kembali bekerja lagi nggak, Gis? Teman-teman yang hamil ini kerja normal seperti sama, kerja semua selama kontraknya belum habis ya? Lama. Ya, kalau kontraknya belum habis berarti masih bisa masuk kerja. Bisa. Kembali ke Oke. Ya, bisa. Lin, sebagai pengurus serikat nih, Lin, di tengah situasi yang seperti ini gitu kan, Amos tuh cukup banyak kasus ya, Lin ya. Kemarin itu yang diliburkan nggak dibayar, terus kemudian THR bagi buruh kontrak nggak dibayar, terus hampir separuhnya di PHK gitu. Nah, upaya-upaya apa yang terus ada penawaran pemutihan gitu ya, status kerja. Nah, upaya-upaya apa yang sudah dilakukan oleh FBLP gitu ya untuk menghadapi situasi ini gitu ya. Mungkin Linda bisa cerita bagaimana Linda dan teman-teman pengurus FBLP berusaha membangun komunikasi atau bernegosiasi dengan perusahaan. Ya, kami pertama-tama sekali itu kan kita menguatkan teman-teman anggota dulu ya, teman-teman karyawan Amos, mau anggota mau non anggota, yang penting itu karyawan Amos. Kita kita kasih mereka informasi yang sebisa-bisanya mungkin, maksudnya kita datang ke huni-hunian gitu untuk memberi memberi informasi gitu, penguatan untuk teman-teman gitu. Nah, selalu melakukan diskusi-diskusi di setiap hunian begitu sih. Kalau untuk yang yang libur tidak dibayar tuh sampai saat ini kami selalu mengupayakan itu untuk selalu mengupayakan, belum pernah menyetujui kalau libur 10 hari itu tidak dibayar. Jadi kami sudah sampai ke Disnaker, sudah melakukan perundingan ke manajemen. Itu udah berkali-kali. Jadi pas sampai titik akhir itu ya kemarin manajemen menawarkan ada penawaran pesangon yang 40% 1 KMTK itu. Kalau ini suaranya kecil. Iya. Jadi dari sebelum Lebaran kita udah berusaha keras melakukan negosiasi ke manajemen, bahkan mengadu ke pemerintahan, ke Disnaker gitu, Mbak. Nah, sampai terakhir pas mau Lebaran, setelah Lebaran rame dengan manajemen menawarkan pesangon itu, yang pesangon jauh dari aturan yang menurut kami gitu. Jadi kami saat ini yang lagi kami lakukan itu adalah penguatan ke teman-teman, memberi informasi ke teman-teman bahwa status karyawan tetap atau status kontrak yang udah berkepanjangan itu tuh sangatlah istimewa daripada penawaran yang jauh dari aturan itu. Oke, Lin, dalam pengalaman kamu melakukan advokasi kasus gitu ya, ada bedanya nggak sih? Kamu kan tadi bilang ini sulit sekali dilakukan ya dengan perusahaan, sulit dengan pemerintah juga sulit gitu ya dalam konteks perlindungan buruh. Nah, ada bedanya nggak sih di saat sebelum situasi COVID dengan setelah COVID? Ataukah sama aja? Sebetulnya memang nggak, ya mereka nggak peduli gitu. Kalau saya bilang sih lebih sulit di masa COVID ini, karena kan dari pemerintah sendiri itu kan nggak ada kepastian, nggak ada hukum kepastian untuk buruhnya gitu. Jadi kebanyakan dia menyerahkan ke perusahaan itu sendiri, itu yang justru itu menyulitkan bagi kita buruh untuk bernegosiasi, karena dengan alasan mereka merugi. Dan disahkan juga oleh negara, maksudnya dipermudah oleh negara. Jadi kita disuruh negosiasi sendiri ke perusahaan itu kan bukan hal yang
bukan hal yang mudah gitu Mbak maksudnya. Belum lagi teman-teman di bawah itu kan tahu sendiri sekarang itu kan nyari kerjaan susah ya kan. Jadi lebih sulit bernegosiasi di masa COVID ya, krisis lebih sulit ya dibanding sekarang daripada yang lalu-lalu. Lebih sulit di manajemen, sulit juga di teman-teman, kepercayaan diri teman-teman sendiri karena kan tahu sendiri ya situasi COVID ini upah kita udah nggak dibayar, banyak juga yang di kontraknya diputus ya kan. Jadi apa ya, teman-teman itu tuh benar-benar serba salah gitu. Ya bahkan yang tadi saya bilang tuh orang hamil pun dia menyembunyikan kehamilannya saking takutnya dia diputus kontrak. Oke. Aku mau ke Mbak Sri. Mbak Sri. Ya. Mbak Sri, ini apa yang Mbak Sri selama diliburkan nih sudah 2 bulan sehari-harinya Mbak Sri ngapain Mbak Sri? Karena kan order pekerjaan rumahan juga tadi sulit juga ya Mbak ya, nggak ada juga gitu. Apa yang dilakukan Mbak Sri sekarang ini? Apa yang dilakukan sambil menunggu pabrik buka tuh? Apa yang dilakukan Mbak Sri? Ya, ibu rumah tangga sejati. Ibu rumah tangga sejati maksudnya apa ya Mbak? Ya ngurusin anak-anak karena ada anak-anak masih kecil juga. Itu. Sekarang misal kita mau kelamar kerja juga tetap nggak bisa kan, yang di rumah masih belum pada yang buka. Nikmati liburan sambil sama anak-anak. Anak-anak juga belum masuk sekolah ya Bu? Ya. Kalau di lingkungan tempat tinggal Ibu, apakah suasana sekarang ini, hari ini Bu, ketika Mbak Sri keluar gitu, orang-orang masih menggunakan masker, tapi sudah ramai jalanan? Masih tetap pakai masker, kayak jaga jarak tuh masih. Kita di sini, di lingkungan sini juga PKK aja belum berani. Belum berani. Oke. Tapi kalau di jalanan banyak orang nggak, Mbak Sri? Banyak. Banyak juga yang udah di keluar rumah, ibaratnya mau kemana, mau cari makan apa cari banyak yang di jalan dan udah mulai rame. Jadi sekarang situasinya udah lebih rame, tapi orang-orang masih menggunakan masker ya? Masih. Mbak Sri kalau keluar pakai masker juga? Iya, wajib. Wajib pakai masker. Oke, Bu Gis, aku mau ke Bu Gis nih. Ya. Kalau situasi KBN sendiri gimana, Gis? Setelah hari ini nih, situasi hari ini, 2 hari ini, bagaimana situasi di KBN Cakung sendiri, di komplek pabrik itu situasinya, pengamatan kamu gimana? Ya masih ketat sih Kak Vivi. Tiap masuk pas gerbang itu masih cek suhu, ketat. Jadi yang berboncengan itu suruh turun gitu. Yang dibonceng turun, jalan ke depan baru bonceng lagi. Ya masih ketat lah. Masih pakai masker semua, jaga jarak juga. Terus kalau makan siang itu, kalau makan siang itu satu bangku itu paling 3 atau 2, nggak boleh rapat. Kalau makan siang gimana, Gis? Nggak boleh rame, jadi satu bangku 2 orang atau 3 orang. Oke, ini ada kantin berarti Hansa ya? Ada. Itu di bangkunya itu dikasih tanda silang. Oke, jadi perusahaan memberlakukan jaga jarak. Tapi kalau di ruang produksi jaga jarak nggak, Gis? Jaga jarak tetap. Waspada. Iya, ketat, sangat ketat. Di dalam. Itu sanitizer-nya setiap line ada, depan, belakang, tengah. Jadi sanitizer itu. Kalau masker juga? Masker sama semua. Pokoknya di luar, di dalam itu semua ada pencuci tangan. Kalau target kerja? Target mah udah pasti. Udah pasti apa tuh? Udah pasti harus dapat di depan. Kamu hari ini di target berapa, Gis? Hari ini sih dipintanya 17 per jam, 170. Tapi saya sanggupnya 160, Mbak Vivi. Oke, 170 per jam ya. Ya, sedangkan sweater yang ada zipper di tengah. Sweater berarti sudah menjahit musim dingin ya? Iya, itu
di belakang harus dapat 17, sedangkan di depan tidak mencapai 17, hanya mencapai 14. 14 tuh 140 ya? 17 Iya, 70. 140 ya. Kalau berarti sedang menjahit baju musim dingin ya. Kalau tahu Iya. brandnya apa tuh, Gis? Boleh tahu? Apanya tuh? Apanya? Mereknya? Mereknya, aduh apa ya, lupa ya. Nggak tahu. Oke. Aduh, lupa. Oke, nggak apa-apa, bisa lain kali diingat-ingat gitu. Oke, sih. Terus kamu tadi nggak memenuhi target, apa yang terjadi tuh, Gis, kalau nggak memenuhi target? Ya udah, kita tumpukin aja di depan, tengah, terus ayo tumpuk gitu. Yang penting aku dapat gitu. Jadi ya di depan itu dilemburkan sejam, mau nggak mau. Tapi itu yang dicek dari rumah sakit biar mencapai target. Kamu kan tinggal di daerah KBN ya, ngekos di daerah KBN ya? Ya betul, Kak Vivi. Aku mau nanya nih, Gis. Ya, kamu juga kan sampingannya sebagai ojek online ya? Iya, betul. Nah, gimana nih, Gis, dalam situasi setelah Lebaran nih? Kalau kemarin-kemarin aku sudah dengar ceritamu, tapi setelah Lebaran nih gimana? Jadi teman-teman yang nonton, si Bugis ini selain buruh garmen, dia juga bekerja sebagai ojek online. Iya. Gimana? Sudah buka lagi atau gimana, Gis? Oh, belum berani Kak Vivi. Iya belum berani. Paling sekarang ya apa ya, nganter-nganter orang belanja aja gitu. Kalau libur. Nggak pakai online ya, tapi di Enggak. Harus pakai ini sih, kayak apa? Pelindung diri itu yang kayak Mika itu di belakang, harus punya itu sekarang. Kalau mau ojek online. Iya. Pembatas gitu. Harus ada pelindung diri gitu, baru. Ini baru lagi gitu. Itu peraturan baru ya dari perusahaan atau bagaimana? Dari perusahaan, Kak Vivi. Oh, oke. Jadi kalau mau kembali bekerja bisa menjadi ojek online, ojol, ya, online, ya. Pelindung diri atau mereka yang menyediakan? Ada. Kalau kita mau ya kita diberi itu, dikasih. Beri atau beli? Dikasih cuma-cuma. Oh, dikasih sama perusahaannya. Iya. Okay. Yang kayak Mika itu. Oke. Kalau kamu udah punya itu, kamu bisa beroperasi lagi dong. Bisa. Tapi saya belum mau, Kak Vivi. Okay. Masih ngeri. Masih ngeri ya. Iya. Lin. Ya, Mbak. Lin, gimana situasi pabrik-pabrik di sekitar Amos, Lin? Situasi biasa aja sih kalau kata saya, maksudnya kayak kalau kayak jaga jarak gitu, kalau hari biasa itu kalau jam istirahat tetap seperti biasa, nggak ada jarak-jarakan. Nggak, kalau di pabrik sekitar dari total jumlah pabrik yang kemarin beroperasi di KBN, Lin, kamu mengamati nggak banyak nggak pabrik yang tutup di KBN pada masa COVID ini? Kalau tutup sih kayaknya, kalau mau tutup sih enggak, cuman banyakan mereka tuh kayak PT apa ya itu saya dapat informasi itu dia pindah ke daerah. Dia kan sebenarnya nggak tutup dia itu, cuman hanya pindah. Terus ada juga pabrik yang meliburkan sama dengan Mbak tadi tuh, belum jelas kapan waktunya. Begitu. Oke. Ini ada pertanyaan nih dari teman-teman yang di Facebook. Pertama adalah ini ke Mbak Sri. Mbak Sri mau tanya, kan upah DKI 4,2 juta. Berapa upah di tempat kerja yang Mbak Sri? Berapa upah yang Mbak Sri terima? 2.229.000. Mbak Sri menerima upah 2.229.000. Kalau dikurangi tadi berapa? 50% yang pertama ya? Ya. Berarti terimanya berapa tuh Mbak? Sekitar 1 juta. 1.100 berapa lebihnya, sedikit lah. Terus dikurangi lagi 35% ya Mbak? Dikurangi lagi 25%. Berarti terima gaji berapa Mbak? Totalnya sekitar 550. 550. Oke.
Oke, kalau THR terima berapa Mbak Sri? 20% kemarin. Ya. Berapa jumlahnya? 20% kemarin dapat 460. 460. Itu semoga yang bertanya bisa terjawab. Dia bilang gini, semangat Basri. Gitu. Semoga Menteri Tenaga Kerja Ibu Ida harusnya melihat situasi. Terus ada pertanyaan lagi dari Chris. Dia tanya kepada semuanya di daerah KBN atau di tempat Basri. Kalau Mbak Sri sebelum diliburkan itu ada rapid test, disediakan fasilitas tes cepat nggak? Rapid, Linda? Di tempat saya Kalau cuma nggak cek ada suhu aja kemarin. cek suhu, belum pernah mendapatkan rapid test gitu? Belum. Oke. Kalau di KBN gimana, Lin? Sepertinya sih belum ada, Mbak. Belum ada pernah dengar kalau ada rapid test gitu di daerah KBN. Bugis, kamu pernah tahu, pernah dengar? Belum Kak Vivi. Belum pernah ya? Iya. Ya, ini sudah semakin sore. Kita punya waktu 5 menit lagi sebelum kita mengakhiri. Aku ingin ke Bugis dulu nih, Bugis. Apa nih kata-kata penutup sebelum kita mengakhiri diskusi ini yang ingin kamu sampaikan terkait dengan situasi kerja? Ya, apa ya? Ya agar lebih cepat hilang lah COVID-nya, jadi kembali normal lagi, nggak ada HL gitu, langsung kontrak kerja gitu, yang HL itu aja. Oke, harapannya Ya harapannya ya lebih diperhatikan ya. Iya. Nggak ada ya. Ya kasihan soalnya HL itu. Oke, Mbak Sri, apa nih Mbak Sri kata-kata penutup yang ingin Mbak Sri sampaikan? Ya sama, semoga cepat kembali seperti semula dan bisa beraktivitas kembali, bisa bertemu sama teman-teman lagi. Selamat, oke. Lin, apa yang ingin kamu sampaikan? Kalau saya sih minta ke pemerintah supaya punya ketegasan, harus dikasih ketegasan untuk untuk buruhnya gitu. Seperti kemarin itu upah situasi COVID kan semua kan ada dampak. Artinya itu ya tidak menyerahkan sepenuhnya dengan perusahaan begitu. Iya. Begitu teman-teman semua, terima kasih ya, saya senang diskusi hari ini kita dapat banyak sekali informasi, terutama informasi bahwa perlindungan terhadap buruh ya di garmen, di tekstil, buruh perempuan, buruh yang hamil, itu tidak banyak perubahan, bahkan di tengah COVID sendiri situasinya semakin buruk dan tidak ada jaminan, tidak ada perlindungan ya. Mbak Sri masih menunggu kabar apakah perusahaan akan buka atau tidak. Si Linda dan teman-teman sedang berjuang tentang tawaran pemutihan masa kerja, sementara di Hansai juga teman-teman dagdikduk kan apakah kontraknya berlanjut atau tidak setelah ini, terus nasib sebagai buruh harian lepas seperti apa, padahal produksi jalan terus, target juga tinggi ya. Jadi memang masih banyak yang harus kita lakukan ya, kita desakkan pemerintah agar memberikan perlindungan kepada buruh perempuan, dan di tengah COVID ini kita mengharap, sebetulnya harapan kita adalah perlindungan bagi semua buruh gitu ya, tapi kenyataannya tidak berlaku. Oke teman-teman semuanya yang menonton, saya ucapkan terima kasih sudah bersama ngobrol 1 jam ini. Kepada Mbak Sri terima kasih, kepada Bugis terima kasih, Linda juga terima kasih. Semoga selalu sehat dan sampai bertemu lagi kapan-kapan ya. Dan nanti kalau saya sebetulnya sering ke Semarang, Mbak Sri beberapa kali ke Semarang, semoga saya bisa ke Semarang dan ketemu Mbak Sri. Kalau dengan Linda dan Bugis jaraknya dekat, jadi bertemunya juga mungkin halangannya nggak banyak. Oke, demikian dulu teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.